Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pohon besar tumbang menimpa 3 rumah dan 2 kios di Jalan Riau, Kota Bandung, Senin sore. Seorang warga yang tertimpa reruntuhan bangunan dilarikan ke rumah sakit. Pelajar yang sedang berlibur terseret arus ombak pantai Cipatuguran, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Senin lalu, 1 orang korban masih hilang. Musim kemarau justru menjadi berkah bagi perajin bata merah di Tasikmalaya. Kita awali informasi pertama, kebakaran menghanguskan sebuah warung dan bengkel di pinggir Jalan Raya Jonggol, Cariu, Kabupaten Bogor, Senin sore. Lokasi kebakaran yang tak jauh dari stasiun pengisian bulk LPG membuat panik para pekerja SPBE yang langsung memindahkan truk pengangkut tabung gas LPG 3 kg ke tempat yang lebih aman. Warga di sekitar Jalan Raya Jonggol, Cariu, Desa Sirnagali, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Senin sore panik saat tiba-tiba api menyala besar, membakar sebuah warung dan bengkel. Api diduga muncul dari sebuah bengkel yang sudah tutup, yang kemudian merembet ke warung di sebelahnya. Di bengkel, sebuah kompresor dan sepeda motor ikut hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran pun segera melokalisir api. Apalagi tempat ini tak jauh dari stasiun pengisian bulk LPG SPBE. Kebakaran diduga akibat korsleting pada bangunan bengkel. Ya, sebuah pohon besar tumbang menimpa 3 rumah dan 2 kios di kawasan Jalan Riau, Kota Bandung pada Senin sore. Seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Sebatang pohon dengan tinggi 15 meter tumbang hingga menimpa sejumlah bangunan dan kios di kawasan Jalan Riau, Kota Bandung pada Senin sore. Sejumlah warga yang terjebak di dalam bangunan rumah dapat dievakuasi dengan selamat, namun 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka. Setengah 4 ketika kami datang ke sini, ini posisi udah seperti ini. Cuman tadi katanya sempat ada beberapa korban, cuman udah pada bisa keluar, cuman ada 1 orang yang terjebak katanya, terus bisa dievakuasi dan dibawa ke RS. Pohon tersebut tumbang diduga karena sudah tua. Tukang parkir di lokasi pohon yang tumbang mengaku melihat retakan di atas akar pohon yang tak kuat menahan beban. Petugas juga menduga ada andil dampak gempa di Sukabumi yang membuat pohon setinggi 15 meter tersebut tumbang. 2 regu itu 10 orang, sudah 10 orang. Ada kendala nggak, Pak? Banyak sih untuk kendala karena bangunannya sudah rapuh. Kami juga harus berhati-hati untuk memotongnya karena takut menimpa bangunan lain juga. Pemadam kebakaran Kota Bandung bersama warga kemudian mengevakuasi batang pohon yang tumbang dengan menggunakan gergaji mesin. Proses pemotongan batang pohon dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimpa bangunan di sekitarnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita ke informasi berikutnya, wisatawan pelajar terseret arus ombak pantai Cipatuguran, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Senin pagi. 1 orang berhasil diselamatkan dan 1 lagi masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan Senin lalu mengerahkan perahu karet dan drone untuk mencari seorang pelajar yang hilang akibat terseret arus ombak di pantai Cipatuguran, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada Senin pagi. Upaya pencarian dilakukan hingga Senin sore. Kita membagi menjadi 3 seru. Seru yang pertama melakukan pencarian menggunakan perahu jauh 2 nautical mile. Seru yang kedua menggunakan pencarian
visual darat sejauh 2 km dan seru ketiga melakukan pencarian menggunakan drone. Kejadian ini berawal saat sekelompok pelajar SMA dari kota Sukabumi sedang berlibur di pantai Cipatuguran. Mereka bermain bola dan bermain air di bibir pantai. Tiba-tiba saja ombak besar datang menerjang kelompok pelajar, sehingga 2 orang terseret arus dari bibir pantai. 1 orang berhasil melawan arus dan selamat, namun 1 lagi hilang di telang ombak. Korban yang hingga Senin sore masih dinyatakan hilang bernama Langlang Buana. Pelajar berusia 17 tahun, warga Kampung Kadu Pugur, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan korban selamat bernama Faisul Zaki adalah warga Gang Murni, Kelurahan Warudoyong, Kota Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun tewas tenggelam saat sedang berenang bersama teman-temannya di saluran irigasi KW7 Karawang hari Minggu. Jenazah korban ditemukan keesokan harinya 1 km dari lokasi tenggelam. Video amatir warga ini menunjukkan saat Kardita, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun, warga Pasir Tepus, Kelurahan Karangpawitan, Karawang, hanyut terbawa derasnya arus air di saluran irigasi KW7 hari Minggu. Kakak korban yang saat kejadian sedang di tempat kerja mengaku mendapatkan telepon adiknya tenggelam. Ia diceritakan oleh saksi mata bahwa korban tenggelam akibat beradu cepat berenang dengan 4 orang temannya di saluran irigasi. Namun korban diduga mengalami kram sehingga hanyut terbawa derasnya arus. Kondisi lagi gimana adiknya? Lagi berenang sama temennya. Lagi berenang balapan katanya? Iya, dengar-dengar sama iya Kak, balapan katanya. Gitu. Sama temennya. Lemes kayaknya, lemes, dia langsung tenggelam. Gitu. Tim SAR gabungan yang mencari korban menggunakan 2 perahu karet tidak berhasil menemukan korban hingga Minggu sore. Korban baru berhasil ditemukan hari Senin oleh tim BPBD dan SAR Bandung, 1 km dari lokasi awal korban terbawa arus dan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya. Korban ditemukan dengan kondisi telungkup terbawa arus air irigasi yang begitu deras. Kondisinya masih timbul tenggelam. Tadi kebetulan teman-teman melihat kepalanya ya. Kemudian di situ sudah standby perahu, langsung dekapin, langsung dievakuasi. Begitu juga. Isak tangis keluarga korban tenggelam pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Keluarga menganggap kejadian ini sebagai musibah dan langsung memakamkan korban. Syamsul Nursyam melaporkan dari Karawang. Ya, masih dari Cianjur, seorang operator alat berat pada tambang galian C tewas tertimbun longsoran batu dan pasir di Kecamatan Sukaluyu Sabtu pagi. Korban baru bisa dievakuasi tim SAR gabungan setelah 5 jam tertimbun. Tim SAR gabungan Sabtu siang berupaya mengeluarkan jenazah Maman Suryaman alias Ujang, seorang operator alat berat pada sebuah tambang galian pasir atau galian C yang diduga tak berizin di Kampung Sirnagalih, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur. Menurut saksi mata, korban saat kejadian tengah mengoperasikan alat berat untuk mengeruk batu dan pasir. Namun, tiba-tiba tertimbun material batu, pasir, dan tanah setebal 5 meter dari tebing setinggi 25 meter yang longsor. Menerima info tadi sekitar pukul 7:30 pagi bahwa memang ada kejadian musibah longsoran yang menimpa operator beko. Ada korban jiwa nggak Pak? 1 orang yang kita curigai memang tertimbun dikarenakan memang ada saksi yang melihat bahwa operator tidak sempat keluar dari bekonya. Kondisi saat evakuasi sudah meninggal Pak? Ya, kondisi atas nama Bapak Ujang meninggal dunia. Material tanah yang menimbun alat berat tersebut cukup tebal dan posisi korban yang masih berada di dalam kemudi alat berat dan terjepit pintu sempat menyulitkan upaya evakuasi. Jenazah korban baru bisa dikeluarkan 5 jam kemudian. Jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.